AFF sudah menyiapkan timnas Indonesia untuk masuk pot 1 dalam drawing Piala AFF 2022. Ditengarai itu merupakan cara supaya timnas Indonesia balas dendam. Indonesia sukses buat Vietnam kalang kabut. Jelang Piala AFF U16 bergulir, timnas Vietnam kalang kabut memenuhi aturan mendadak dari PSSI. Seperti diketahui, Piala AFF U16 akan segera bergulir di Yogyakarta pada 31 Juli sampai dengan 12 Agustus 2022. Sedangkan aturan mendadak dari PSSI tersebut adalah mewajibkan seluruh peserta Piala AFF U16 untuk menyertakan keterangan vaksin dosis ketiga. Dikutip dari Total 24/7, sebenarnya bukan masalah vaksin dosis ketiga yang membuat kalang kabut timnas U16 Vietnam. Namun pemberitahuan mendadak yang dilakukan oleh PSSI menjadi masalah tersendiri untuk tim remaja Golden Star tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia atau PSSI baru-baru ini tiba-tiba mengumumkan bahwa tim harus melakukan vaksin dosis ketiga ketika memasuki negara Indonesia. Bukan dua seperti yang ditentukan sebelumnya. Keputusan PSSI yang terlambat membuat Vietnam U16 kesulitan dalam persiapan. Tulis Total 24/7 dalam artikelnya. Timnas Indonesia U16 sendiri bakal bentrok dengan Vietnam pada babak penyisihan grup. Meski hanya event remaja, nama Vietnam masih menjadi public enemy bagi supporter Indonesia terkait AFF U19 lalu. Vietnam dan Thailand dianggap main mata dan tidak sportif yang akhirnya dikaitkan dengan ketidaklolosan Indonesia U19 ke semifinal. AFF lancarkan rayuan supaya timnas Indonesia tidak pindah ke EAFF. Supaya timnas Indonesia tidak pindah ke Federasi Sepak Bola Asia Timur atau EAFF, Federasi Sepak Bola Asia Tenggara atau AFF melancarkan rayuan kepada PSSI. Seperti yang diketahui, jika PSSI mengajukan protes kepada AFF terkait skandal di pertandingan Thailand versus Vietnam. Namun hampir 1 minggu berlalu belum ada tanggapan dari AFF. Fakta itu membuat sejumlah pecinta sepak bola tanah air mendorong PSSI untuk meninggalkan AFF dan pindah ke EAFF. Dengan pindah ke EAFF, timnas Indonesia diharapkan dapat naik level karena bakal bersaing dengan tim-tim langganan Piala Dunia asal Asia Timur seperti Jepang dan Korea Selatan. Namun menurut laporan Total 24/7, AFF sudah menyiapkan timnas Indonesia untuk masuk pot 1 dalam drawing Piala AFF 2022. Ditengarai itu merupakan cara supaya timnas Indonesia tidak meninggalkan AFF. Menurut Total 24/7, AFF bakal mengadakan drawing Piala AFF 2022 pada Agustus 2022. Sebelum melakukan drawing, AFF bakal menentukan pot atau pembagian tim unggulan. Dalam penilaian Total 24/7, timnas Indonesia berpotensi masuk pot 1, sebab dalam 3 edisi terakhir Piala AFF, yakni 2016, 2018, dan 2020, skuad Garuda 2 kali masuk final. Hal itu berbeda dengan Vietnam yang mana 2 kali lolos ke semifinal, yakni 2016 dan 2020, dan menjadi juara pada 2018. Thailand dipastikan masuk pot 1 karena menjadi juara pada 2016 dan 2020, serta menembus semifinal di edisi 2018. Asisten pelatih Sintayong beberkan 7 kekurangan timnas Indonesia. Asisten pelatih Sintayong Nova Arianto mengungkap 7 kekurangan yang harus dibenahi untuk kemajuan timnas Indonesia, di mana Nova Arianto menyebutkan ada beberapa kekurangan yang ia rasakan di timnas Indonesia, baik itu di kelompok umur usia maupun senior. Menurut Nova Arianto, ada beberapa hal yang harus dibenahi dari sepak bola Indonesia mulai dari sejak dini. Hal tersebut diungkapkan pria 43 tahun tersebut melalui akun Instagram pribadi miliknya. Berikut ini 7 kekurangan yang dibeberkan oleh Nova Arianto. Yang pertama, komunikasi pemain yang melakukan passing ke pemain lain harus melakukan komunikasi agar di saat free pemain bisa balik badan dan melakukan distribusi bola ke depan. Yang kedua, movement atau pergerakan. Pemain tanpa bola harus dibiasakan untuk selalu bergerak untuk mencari ruang untuk bisa menjadi opsi passing pemain yang memegang bola. Yang ketiga, lihat situasi atau scanning.
Biasakan sebelum terima bola, cek posisi lawan berada di mana sehingga pemain bisa cepat mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat, kualitas passing. Kualitas passing harus diperhatikan, impact bola dan timing kapan untuk melakukan passing atau umpan. Lalu yang kelima, kualitas kontrol atau first touch. Setelah melihat situasi di saat kontrol bola, harus bisa menguasai bola untuk cepat melakukan passing selanjutnya. Yang keenam, pass move. Setelah passing, pemain harus dibiasakan bergerak kembali untuk membantu dan meminta bola kembali karena kebiasaan pemain kita setelah passing menganggap tugasnya sudah selesai. Yang ketujuh, mental. Membiasakan pemain untuk percaya diri dengan kemampuannya sendiri dan mau kerja keras di latihan dan pertandingan.